revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini? Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam. Oke, sahabat semua, jumpa lagi di Back to BDM. Saya ajak ngobrol ya kasusnya Barada Richard Eliezer. Ini kasus yang sebetulnya menarik, seorang sosok polisi yang pangkatnya rendah tapi berani membuka sebuah konspirasi jahat. Konspirasi jahat untuk menutupi sebuah kejahatan besar dan kemudian juga dilindungi oleh lembaga pelindungan saksi dan korban. Ya, di bawah pelindungan LPSK sudah mendapatkan perlakuan khusus, tetapi ketika tuntutan dibacakan oleh jaksa penuntut umum, kemudian tuntutan Icat ini justru tinggi, ya 12 tahun penjara, hanya lebih rendah daripada Verdi Sambo yang dituntut seumur hidup. Dan netizen geram, netizen bergerak, akademisi juga kemudian turun untuk menyuarakan rasa keadilan publik. Bahkan ada surat yang menyebutkan Eliezer adalah kita tentunya adalah kita semua yang merasa tergelitik, merasa terpojok gitu dengan tuntutan yang begitu berat. Saya telah bersama dengan Wakil Kepala Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, Maneger Nasution. Gimana kabar, Bang? Alhamdulillah baik, Mas Budiman. Setuju dengan sebuah amicus curiae yang menyebutkan bahwa Eliezer adalah kita? Setuju. Kenapa setuju? Fenomena Eliezer, seorang anak muda yang kalau dalam struktur kepangkatan di kepolisian paling terendah dibandingkan dengan Sambo yang bintang 2 itu ada 18 tangga. Tapi kemudian anak muda ini bisa menampilkan harapan publik terhadap polisi yang jujur. Gitu. Pernah salah, mengakui kesalahan dan perbaiki kesalahan, mau mengambil tanggung jawab, dan kemudian dia mengambil risiko. Dan ini sekali lagi menggenjot nama baik kepolisian. Sementara di pihak lain ada orang yang sejatinya terhormat, tapi kemudian komitmen, kalau ini konsisten dengan kejujuran, ini konsisten dengan kebohongan. Nah, karena itu konsistensi seorang Baradae, kita sebut Baradae karena terlindungnya LPSK, ini kemudian menjadi nilai atau norma universal yang kemudian menggugah nilai-nilai kemanusiaan. Maka Eliezer, seorang Baradae, itu kemudian memunculkan simpati dari semua kalangan. Tua, muda, kalangan masyarakat umum, kalangan terpelajar, terdidik, kampus, termasuk sebetulnya lintas iman. Mereka berdoa dengan caranya mereka, dengan cara dan keyakinan masing-masing untuk apa? Untuk mendapat keadilan itu. Artinya ketika dituntut 12 tahun penjara, yang teriak bukan hanya tapi adalah rasa keadilan publik. Iya. Saya kira publik sekarang sebetulnya masih berharap jaksa itu kan mestinya hadir itu mewakili kepentingan publik, korban, kepentingan publik dan kepentingan negara. Publik sebetulnya berharap ketika misalnya sedari awal Baradae dijadikan terlindung oleh LPSK dengan status sebagai GC atau Justice Collaborator. Begitu ia dapatkan, sesungguhnya ada 3 hak yang diberikan oleh negara melalui LPSK kepada Pertama, perlindungan khusus. Perlindungan khusus kita koordinasi dengan penyidik, dalam hal ini Barreskrim. Kita bersepakat untuk menempatkan Baradae di tempat yang khusus. Maka dia di rutan itu khusus sendiri. Kemudian perlakuan khusus di pemberkasan itu juga khusus. Kemudian sampai di penuntutan misalnya itu perlakuannya juga khusus.
Kemudian yang ketiga itu sebetulnya penghargaan. Penghargaan itu dalam bentuk pengurangan hukuman. Oke. Nah, perlindungan khusus sudah, perlakuan khusus sudah, tapi di pengurangan hukuman itu kemudian tidak bunyi di tuntutan jaksa penuntut umum. Tidak bunyi di tuntutan jaksa. Tidak bunyi. Meskipun kalau kita mencoba mengikuti pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, itu dikonsideransi, di pertimbangan itu clear. Jaksa menyatakan di depan persidangan, jadi fakta persidangan, ini orang jujur, kooperatif, dia minta maaf dan sudah dimaafkan oleh keluarga, termasuk ia disebut sebagai pengungkap fakta. Ini semua ada dalam konsideran dan itu sebetulnya esensi dari justice collaborator. Tapi begitu tuntutan di hilir itu kemudian tidak muncul, padahal sebetulnya LPSK itu sudah menyurati tanggal 11 Januari 2023 ke Kejari Jakarta Selatan untuk kemudian harapan kita di surat itu, karena begitu bunyi undang-undangnya, LPSK mereka rekomendasi dan itu ditujukan kepada jaksa penuntut umum supaya dimasukkan dalam tuntutan. Itu yang belum masuk. Suratnya capek nggak? Capek. Suratnya sampai nggak? Kayaknya suratnya nggak sampai. Sampai, oke. Di tuntutan mestinya masuk, dan kalau itu masuk, maka kita meyakini jaksa itu kemudian di tengah mereka menghadapi situasi karena ada beberapa perilaku oknum yang kemarin. Jaksa Pinangki misalnya, itu kan bagaimanapun membuat, tetapi ini sebetulnya momentum tidak masuk. Apa yang terjadi sampai di dalam konsideran semua syarat-syarat sebagai justice kolaborator masuk di pertimbangan, tetapi di tuntutan dirasakan publik itu sangat jauh dari keadilan publik? Kalau kita mencoba misalnya reaksi publik sedemikian, ada gap yang luar biasa antara harapan keadilan publik dengan apa yang ditangkap dan disampaikan oleh jaksa. Awal itu kita menyesalkan sebetulnya ada reaksi yang tidak semestinya. Gimana? Reaksi apa yang tidak semestinya? Reaksi tidak semestinya misalnya ya ada konferensi pers yang kemudian mengatakan bahwa pembunuhan tidak masuk dalam kasus yang bisa dijadikan justice kolaborator dan seterusnya begitu ya. Kalau mau bertanya, nyawa manusia apakah bukan nilai tertinggi dari nilai kemanusiaan? Di samping kita bicara soal mandat, yang punya kewenangan untuk merekomendasikan soal JC itu berdasarkan undang-undang. Satu-satunya lembaga yang punya mandat berdasarkan undang-undang itu LPSK. Nggak, pertanyaan gini, kalau di konsideran dicantumkan semua prasyarat sebagai justice kolaborator, tapi kenapa di tuntutan tidak seperti yang diharapkan oleh LPSK? Apa yang terjadi dalam penuntutan di kejaksaan? Kalau kita sebut tidak sesuai dengan undang-undang, faktanya begitu. Di penjelasan dalam konferensi persnya Jan Bidum misalnya ya, untuk menyebut itu dianggap bahkan surat LPSK sudah dipertimbangkan. Dipertimbangkan dengan apa? Hukuman itu sudah diperingat dari Sambo. Dari Sambo yang seumur hidup. Di sini menurut saya dan saya pikir juga menurut publik, pembacaan literasi terhadap undang-undangnya tidak utuh. Mestinya betul Sambo, tapi undang-undangnya itu tidak begitu bunyinya. Dia kalaupun dipidana, kan 3 alternatif bisa dipilih oleh jaksa dalam tuntutan itu. 1 bisa dipidana dengan pidana percobaan, atau pidana bersyarat dengan ketentuan tertentu dalam undang-undang LPSK. Kemudian yang ketiga, atau dipidana dengan pidana lebih ringan dari terdakwa lainnya. Kalau begitu sebetulnya cacat cara berpikir kalau cuma membandingkan hukuman Sambo dengan Richard, dengan pertimbangan itu sudah dipertimbangkan begitu ya. Padahal sebetulnya undang-undangnya enggak begitu. Dengan semua terdakwa.
Ini yang kemudian menjadi reward, penghargaan bagi seorang JC. Ada 3. Tadi adalah dihukum percobaan atau pidana bersyarat, atau dipidana. Kalaupun dia dipidana, pidana lebih ringan dari terdakwa lainnya. Terdakwa lainnya. Ya. Bukan hanya terhadap Sambo. Bukan hanya terdakwa lainnya. Oke. Terdakwanya ada Sambo, ada Kuat, ada PC, ada Ricky. Nah, apa yang Bang Mandagir baca? Apakah memang kesalahan dalam perspektif membaca teks undang-undang sehingga hanya diperbandingkan dengan Sambo yang seumur hidup dan Richard yang 12 tahun? JIS ini memang baru, Mas Budi. Oke. Dalam peradaban hukum di negara-negara modern memang sudah lama. Misalnya Amerika sejak tahun 70-an. Ditandai dengan dulu tuh kan ada mafia yang disebut dengan sumpah omerta itu loh. Jadi kalaupun mereka tertangkap tapi kemudian mereka ada gerakan tutup mulut. Maka kemudian pemerintah Amerika waktu itu membuat norma dalam undang-undangnya, siapa yang bisa buka mulut supaya kasusnya terbuka itu diberi reward. Nah, di kita memang baru ya. Nah, karena itu sebetulnya kita memahami bahwa karena JC ini masih baru, belum tentu semua, kalaupun aparat penegak hukum paham soal JC. Oke. Yang kedua, memang ada mungkin pemahaman yang belum utuh. Misalnya mempertentangkan antara SEMA 4/2011 yang itu memang sebetulnya ya kalau kita melihat perumusan edaran itu kan diperuntukkan bagi pedoman para hakim. Nah, karena kerumitan misalnya memang dulu ada kerumitan soal prosedural. Misalnya kalau JC yang ditahan oleh KPK misalnya, apakah keterangan JC ini dikeluarkan oleh KPK atau LPSK? Oke. Karena itulah Undang-Undang 13 tahun 2006 itu direvisi, Mas. Menjadi Undang-Undang 31 tahun 2014 untuk mengatasi kerumitan itu. Artinya lembaga negara yang punya kewenangan berdasarkan undang-undang soal merekomendasikan soal JC itu adalah LPSK. Tapi ketika LPSK berkirim surat kepada kejaksaan, tafsirnya adalah LPSK mengintervensi opportunity right dari kejaksaan untuk menuntut. Sekali lagi dari awal kita menyampaikan bahwa LPSK berpandangan bahwa jaksa penuntut umum belum memasukkan di tuntutan, itu tidak sesuai dengan undang-undang, bukan dalam konteks mengintervensi. Bukan mengintervensi. Tapi mengingatkan. Kita tidak ingin seorang jaksa menuntut dalam tuntutannya itu melanggar undang-undang. Maka dari awal kita ingatkan, bahkan saya kira beribu kata LPSK menyampaikan, termasuk etika berorganisasi, kita bersurat resmi bahwa undang-undangnya begini loh, JC ini hak-haknya ini, lalu kemudian kami memberikan rekomendasi dan tolong dimasukkan dalam tuntutan. Yang belum masuk itu tuntutannya. Oke. Perlakuannya, pengakuannya itu. Iya, kenapa? Kenapa? Karena logik berpikirnya ketika semua konsiderasi bahwa Richard masuk dalam kategori justice collaborator, masuk dalam aktor yang mengungkap fakta, tetapi tuntutannya kok bisa berbeda. Ini ada sesuatu yang agak sedikit tidak sinkron ya. Apa yang terjadi sebetulnya kalau menurut bacaan dari LPSK? Di samping soal perspektif juga literasi memang. Tetapi dan literasi karena begini. Bagaimana mungkin seorang Jampidum itu di konferensi pers mengatakan kami sudah pertimbangkan loh. Ya. Dari Sambo yang hukuman seumur hidup ini 12 tahun. Kita mengatakan undang-undang mengatakan tidak begitu. Dia mesti dituntut lebih ringan dari terdakwa lainnya. Nah, karena itu Sambo terdakwa, Putri terdakwa, Kuat terdakwa, Ricky terdakwa, mestinya di bawah ini kata undang-undang. Supaya apa? Ini sekali lagi ada legacy. Kalau ini sebetulnya, kalau kemarin misalnya kita berandai-andai Mas Budiman ya, jaksa memasukkan dalam tuntutan luar biasa.
bangsa ini, pembangunan hukum kita. Orang mengenal GC, lalu kemudian orang percaya dengan GC, pada saatnya orang kemudian berani mengambil tanggung jawab sebagai GC. Tapi kalau tidak, tantangannya berikutnya, bukan tidak mungkin kita sulit untuk mengajak warga negara menjadi GC. Karena apa? Kejujuran yang diperjuangkan dan diambil risiko oleh seorang E, dengan ada persekongkolan juga di sini, konsisten juga dengan kebohongan, ya, misalnya begitu ya. Dia dimusuhi ini, pengakuan dia dimusuhi kan oleh semua, karena dia berkata jujur gitu. Ini dia dihargai. Pertanyaan dia kan, kejujuran saya dihargai seperti itu. Gitu. Ini sebetulnya yang mengkhawatirkan kita, bukan hanya soal E, tapi efeknya ini, Mas. Nanti orang ini bisa dikatakan sebagai kemenangan kebohongan atas kejujuran. Sampai replik hari ini, walaupun kita melihat ada perkembangan ya, misalnya kalau di tuntutan jaksa penuntut menyebut, mengakui bahwa di samping dia jujur, kooperatif, sopan, minta maaf dan seterusnya, termasuk mengungkap fakta. Di replik kemarin, replik itu menyebut bahwa Brade itu adalah pembuka kotak Pandora. Muncul ada dilema. Menurut kita sebetulnya tanda-tanda baik kalau misalnya jaksa meneruskan untuk merevisi tuntutan itu. Nah, justru itu. Pertanyaannya adalah, ketika dalam replik mengakui bahwa Baradae adalah pembuka kotak Pandora, dan kemudian tapi jaksa menghadapi dilema yuridis lah. Kalau dalam bahasa awam bingung lah mungkin kira-kira gitu ya. Dilema yuridis sangat intelektual gitu, sangat akademis. Ini pada sisi lain ada dia sebagai eksekutor, tapi dia mengungkap fakta. Pada satu sisi ada domain persidangan, pada sisi yang lain ada rencana tuntutan yang ditentukan oleh Jaksa Agung. Kita ingin membantu sebetulnya. Mudah-mudahan dengan media ini, Mas Budiman, dilema itu sebetulnya tidak sebuah merendahkan martabat rasa malu kalau misalnya merevisi. Ada contoh kasus yang pernah dilakukan oleh jaksa teladan. Teladan dalam konteks bagaimana dia menangkap keadilan publik. Oke. Mungkin Mas Budiman dan pemirsa juga mengenal kasus Valencia, Kerawang 2021 yang lalu. Oke, iya Valencia. Seorang ibu rumah tangga, suaminya terlambat pulang malam, begitu pulang mabuk, diomelin sama Valencia, ibu rumah tangga, lalu kemudian suaminya mengadukan dia, lalu jaksa penuntut umum menuntut 1 tahun penjara. Tapi kemudian publik bereaksi, ini tidak adil. Masa seorang istri kemudian karena ngomelin suaminya yang pulang malam-malam lalu mabuk begitu dituntut. Jaksa merevisi menjadi bebas, menuntut bebas. Oke. Valencia ini contoh, ada jaksa yang sebetulnya, apakah kemudian setelah jaksa merevisi itu kemudian harga diri jaksa menjadi berkurang? Tidak. Diapresiasi. Nah, karena itu sebetulnya ingin membantu. Ada bagusnya jaksa yang di Kerawang itu sebetulnya bisa menjadi contoh untuk mengurangi dilema itu. Tapi kenapa? Kalau di Kerawang ya, setelah ada reaksi publik kemudian dia berani merevisi tuntutan 1 tahun menjadi bebas. Kenapa dalam kasus ini kemudian dia mengakui bahwa dia adalah pembuka kotak Pandora, tetapi nggak berani merevisi tuntutan? Kalau secara hukum tentu kita mengatakan ada dilema itu karena ada konvensi yang sebetulnya bukan undang-undang. Konvensi. Misalnya jarang terjadi kemudian jaksa itu merevisi tuntutannya sendiri. Saya kira ini kultur ini juga harus diperbaiki. Jangan kemudian atasan memberikan punishment kepada anak buahnya karena merevisi tuntutan.
Karena kalau dia mereview tuntutan, kalau ini nggak diberi apresiasi, Mas, nanti dia dianggap oleh atasannya tidak hati-hati, sembrono, lalai begitu, kemudian mendapat punishment. Saya kira ini jangan sampai terjadi. Kalau mudah-mudahan bukan karena itu ya, tapi karena mereka meyakini. Tetapi saya kira keyakinan seperti tadi itu mulai dari kalau ada persyaratan 5, 4 ini sudah diakui. Hak-hak GC itu sudah diakui. Yang belum itu cuma memasukkan dalam tuntutan. Meskipun sebetulnya keputusan akhir ada di majelis hakim. Tapi kan elok, Mas. Iya, pertanyaan saya adalah, kalau sudah ada dalam tanda petik jurisprudensi, kalau sudah ada revisi posisi ya, dari awalnya tidak mengakui, kemudian mengungkapkannya sebagai kotak Pandora, bahkan mengakui juga bahwa jaksa menghadapi dilema yuridis. Pada satu sisi sebagai eksekutor, tapi pada sisi lain dia penguak fakta. Tetapi juga tidak berani untuk merevisi dalam repliknya. Apakah ini bagaimana menjelaskan dilema-dilema yang dihadapi seorang jaksa ini? Politik hukum ya. Atau karena rentut sebetulnya? Karena rencana tuntutan yang turun dari pimpinan kejaksaan? Kalau saya ditanya, jaksa agung, kalau saya jaksa agung, saya akan minta jaksa penuntut umum itu untuk merevisi dengan jaminan Anda saya apresiasi, bukan saya kasih punishment. Tapi tidak terjadi juga? Tidak terjadi sampai replik. Apa yang faktor apa yang menjelaskan sampai kemudian harapannya jaksa agung merevisi tapi juga tidak terjadi? Kalau bicara soal sudut pandang mereka seperti itu tetap kita hargai. Tapi sekali lagi LPSK mendorong supaya itu tidak sesuai dengan undang-undang. Untuk tidak menyebut melanggar undang-undang. Undang-undang ini, Mas, bukan undang-undang LPSK. Ya. Ini undang-undang negara Republik Indonesia yang wajib hukumnya dibaca dan dipedomani oleh semua aparat penegak hukum. Oke. Begitu. Undang-undangnya jelas. Tuntutannya itu mestinya di bawah terdakwa yang lain. Gitu. LPSK kecewa ketika kemudian tuntutannya tetap lebih tinggi dari yang terdakwa lain kecuali dengan Verdi Sambo? Kecewa karena keadilan publik tercederai. Kecewa karena kita menyadari ini barang baru yang mesti dikampanyekan oleh semua pihak. Betapa sulitnya kita kemudian meyakinkan orang. Mas, hari ini kita menerima permohonan 7.770 sekian, 2022. 7.700 angkanya cantik loh. 2.200 7.777 permohonan untuk dilindungi oleh LPSK. Yang JC, Mas, tidak lebih dari 50 permohonan. Artinya apa? Tidak mudah. Orang kemudian mau jadi JC itu. Ada tanggung jawab yang harus diambil. Dari 50 yang jadi GC, itu semua berujung ke pengadilan? Tidak semua kita terima juga. Oh, tidak semua kita terima. Tapi adakah pengalaman dari LPSK orang yang menjadi GC kemudian diadopsi oleh jaksa dengan mengurangi tuntutan? Ada. Berarti ini menjadi anomali? Ini anomali. Ini anomali? Anomali karena selama ini memang GC banyak pada kasus korupsi. Narkotika, pembunuhan memang kita baru pengalaman pertama ya. Pertama kali. Tetapi begini, kalau kemudian misalnya ada yang pandangan nih mengatakan, kan di undang-undang itu pembunuhan tidak termasuk dalam kasus tertentu yang menjadi prioritas LPSK. Kita ingin mengatakan bahwa pembuat undang-undang itu memang membuat ada beberapa tindak pidana yang definitif. Misalnya korupsi, human trafficking, pelanggaran HAM yang berat, torture, penganiayaan, TPPO, TPPU, narkotika, misalnya begitu ya. Dan di ujungnya itu dibuat tindak pidana lain kalau mengancam keselamatan berdasarkan keputusan LPSK. Dengan begitu sebetulnya
tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa pembunuhan itu tidak masuk dalam kategori tindak pidana yang bisa dilekatkan status sebagai JC itu. Oke, jadi kalau menurut Bang Maneger sebagai LPSK, apakah paket tuntutan Sambo seumur hidup, Icat 12 tahun, Putri 8 tahun, dan lain sebagainya, ini adalah sebuah paket yang sudah diatur sedemikian rupa bahwa Putri harus lebih rendah daripada Richard, dan Richard harus masuk? LPSK sebetulnya melindungi cuma Baradae. Oke. Maka selama ini LPSK fokus pada itu. Tapi begitu ada tuntutan, kita melihat pasal 10A ayat 3 tidak terpenuhi. Maka 10 ayat 3 itu apa? 10 ayat 3 itu yang tadi, hukuman. Oke. Jadi kalaupun dia dituntut, hukumannya di penjelasannya itu jelas, jadi nggak perlu ada tafsir karena penjelasannya itu jelas ya di 10 ayat 3 itu. Nah, karena itu misalnya kalau Mas Budiman bertanya apakah kemudian LPSK mau harus di bawah Sambo, iya. Di bawah Kuat, iya. Di bawah Putri, iya. Di bawah Riki, iya, gitu. Karena begitulah kata undang-undang. Ada yang nanya juga, Mas, LPSK sebetulnya mau angka mau huruf. Saya bilang LPSK mau huruf, bukan angka. Huruf itu adalah lebih ringan dari semua terdakwa. Berapapun keputusan terdakwa yang lain, yang E ini mestinya di bawah itu. Meskipun agak spekulatif, banyak orang mengatakan banyak operasi-operasi untuk mengatur hukuman atau tuntutan untuk Sambo and his gang gitu. Apakah LPS juga mencium ada gelagat-gelagat seperti itu? Saya kira sinyalemen ini meskipun sulit dibuktikan, tapi kita merasa. Misal, saya ingin mengasih contoh. Kenapa dulu staf kita pernah dikasih amplop coklat? Oke. Itu dari awal. Kenapa kemudian ada gerakan untuk mengatakan sampai di persidangan muncul bahwa Richard itu tidak pantas jadi JC. Dia kan pelaku. Di persidangan juga muncul ini tidak termasuk tindak pidana yang bisa dilindungi oleh LPSK. Meskipun sekarang suara-suara itu mulai redup, dan saya kira akan kehilangan kekuatan moral karena memang publik itu kemudian menganggap kalau mau bertanya kepada publik, itu yang saya sebut tadi, kejujuran seorang Richard Eliezer Baradae ini kemudian menembus nilai-nilai kemanusiaan universal. Dia kemudian mendapat dukungan, karena dukungan dari semua. Kalangan usia, kalangan terdidik, kalangan sosial, ekonomi, termasuk lintas iman. Semua mendoakan Richard. Nilai apa sesungguhnya yang kemudian muncul dari fenomena seorang Baradae ini? Kerinduan orang untuk jujur, kerinduan orang untuk apa yang disebut dengan adil. Nah, karena itu suara-suara yang tadi, gerakan-gerakan, kalau Pak Mahfud menyebut gerakan-gerakan ini, ini saya kira akan kehilangan daya elan vitalnya ya, karena kehilangan dukungan dari publik. Apakah enggak tuntutan 12 tahun itu juga karena gerakan-gerakan bawah tanah itu? Kalau berdasarkan undang-undang, ini keberhasilan dari gerakan-gerakan ini. Gerakan-gerakan yang kemudian membuat persepsi di awal bahwa ini pantasnya itu dibandingkan dengan Sambo. Maka itu tergambar ketika misalnya ada konferensi pers itu. Loh, kami sudah pertimbangkan surah LPSK. Karena apa? Coba bayangkan betapa jauhnya Sambo seumur hidup ini 12 tahun. Ini keberhasilan gerakan-gerakan yang tadi ingin menggagalkan sebagai justice collaborator.
ada gerakan yang ingin menggagalkan E sebagai justice kolaborator? Dari awal kan ada amplop macam-macam, tujuannya apa tuh Mas? Supaya E ini ditolak toh. Oke. Kemudian di tengah perjalanan di persidangan juga muncul bahwa E ini tidak pantas, dia tidak jujur, berubah-ubah keterangan. Padahal sebetulnya ya begitulah seorang pelaku yang mau kerjasama. Di awal dia ikut skenario tembak menembak, kemudian dia bertaubat begitu ya, insaf bertaubat, dia kemudian membuka skenario gelap ini ke skenario terang. Begitu tanggal 8 dia menyampaikan itu, kita lindungi secara darurat sampai tanggal 15 Agustus 2022. Lalu kemudian dia berjanji untuk menyampaikan skenario terang ini, bukan tembak menembak, tapi skenario menembak, penembakan gitu. Dia ngaku sebagai, dia tidak pernah mengatakan tidak menembak. Tapi skenario awal, tembak menembak, dia menyelamatkan diri. Tapi di skenario terang benderang ini, skenario menembak, dia menembak atas perintah. Itu dia ucapkan sejak tanggal 8 Agustus ke kita. Saya menembak betul 3-4 kali, tapi saya diperintah. Saya tidak mampu menolak itu. Saya ini berada tingkat terendah di kepolisian begitu ya. Lalu kemudian begitu saya sampai berdoa ke WC di toilet. Doanya apa? 2 kali dia mengatakan berdoa. Untuk apa? Untuk menyampaikan ke apa? Itulah yang membuat dia untuk menolak gitu. Dia berdoa sesuai dengan keyakinan dia supaya hati Sambo yang merencanakan pembunuhan itu berubah. Sebentar. Isi doa dari Richard itu disampaikan kepada siapa sehingga Bang Maneger bisa dari awal sudah disampaikan ke kita. Oh, sudah disampaikan. Dia berdoa di toilet itu agar Tuhan itu membolak hati supaya jangan terjadi peristiwa ini gitu. Oke. Tapi kenapa itu kemudian dikonstruksikan bahwa seakan-akan ya memang ketika Anda berdoa, Anda sadar betul bahwa Anda menjalankan perintah yang seharusnya tidak dikerjakan. Ini yang sebetulnya harus jadi saksi yang dimunculkan, misalnya psikolog. Itu sudah mengatakan loh, kalau mau mengambil keterangan ahli. Ini orang yang jujur itu diakui. Patuh. Dan ditanya, apakah Anda selama bertugas sekian tahun dengan Sambo, Anda pernah menolak perintah? Tidak pernah. Tingkat kepatuhan. Tapi begitu ditanya, Anda punya niat membunuh? Tidak punya mens rea. Jadi sebetulnya kita meyakini bahwa tidak ada niat bagi seorang anak muda ini untuk membunuh. Itu temannya. Itu seniornya. Tidak ada niat. Dia membunuh itu atas perintah. Dia nggak mampu. Kalau orang mengatakan, kan sudah ada perkap. Mestinya seorang bawahan itu ketika mendapatkan perintah dari atasan itu mikir. Boya kalau melihat holistik gitu loh. Misalnya apakah kita bisa memahami? Misalnya kan Ricky bisa. Ya. Tahu kan publik tahu Ricky Rizal itu dari Polantas, bukan merendahkan Polantas, bukan. Ya. Dia ini dari paramiliter Brimob. Yang di Brimob itu gak ada kata untuk kecuali siap. Orang dengan tingkat pangkat terendah dididik di Brimob yang selama ini tidak ada kata kecuali siap, diperintah oleh bintang 2 dengan pakaian lengkap, pakaian dinas, di rumah dinas. Sebetulnya kalau orang sedikit saja membaca psikologis begitu, orang nggak akan tega mengatakan, tolak dong. Ini artinya memang tidak kuasa untuk menolak perintah. Tidak kuasa untuk menolak. Ini artinya overmah. Itu yang kemudian diperjuangkan oleh penasihat hukum. Tapi tentu bagi LPSK, kita melihat kalau bukan karena faktor Baradae, Mas Budiman, kita meyakini kita berada pada skenario gelap gulita. Teori tembak-menembak.
Karena Richard lah kemudian kita berada pada suasana terang benderang skenario penembakan. Meskipun misalnya ya ada yang mengatakan, oh bukan cuma Richard loh yang buka itu. Ini ingin kita katakan kepada publik, bisa jadi ada orang ngaku, bisa jadi misalnya keluarga, bisa jadi misalnya penasihat hukum. Tapi begini, ingat dalam proses persidangan itu, yang menjadi fakta hukum apa yang diungkap di persidangan. Siapa yang punya akses mengungkap fakta di persidangan? Cuma Richard. Maka inilah fakta hukum. Kalau yang sebelahnya, Mas, ini konsisten dengan kejujuran, ini konsisten dengan kebohongan, gitu. Kalau bukan ini, tidak muncul, tidak ada akses publik untuk masuk di persidangan, menjadi fakta persidangan, gitu. Kalau menurut Bang Manegar setelah melihat fakta-fakta yang ada, melihat tuntutan yang disampaikan oleh jaksa, berapa sih sebetulnya atau seperti apa sih hukuman yang pas bagi seorang Richard menurut Anda? LPSK memilih huruf tadi. Huruf lebih ringan dari semua terdakwa ini. Berapapun nanti keputusan hakim, hukuman bagi terdakwa yang lain, asa keadilan kita meminta agar di bawah terdakwa yang lain. Di bawah terdakwa yang lain. Itulah keadilan bagi seorang JC. Dan itulah keadilan yang diukur oleh LPSK. Itulah yang diukur oleh LPSK berdasarkan mandat undang-undang. Dan sekali lagi, undang-undang ini bukan undang-undang LPSK, tapi undang-undang negara Republik Indonesia yang mestinya menjadi pedoman bagi semua aparat penegak hukum. Yakin itu bisa dihasilkan, dikabulkan oleh majelis hakim? Dengan dorongan LPSK sudah menyampaikan ini sesuai dengan kemampuan kita. Kita ngomong ke publik sebagai pertanggungjawaban publik, kita bikin surat resmi gitu. Kemudian publik bereaksi demikian rupa karena ada rasa keadilan publik yang terganggu. Ada tadi Mas Budiman menyebut ada gerakan sekarang amicus curiae. Semua orang terpanggil untuk menyampaikan. Amicus curiae itu kan sungguhnya sahabat pengadilan. Sahabat pengadilan. Pengadilan yang sebetulnya muncul dalam peradilan hak asasi manusia. Tetapi sebetulnya ini muncul karena ada rasa keadilan publik yang terganggu. Sehingga kemudian masyarakat ingin berperan memberikan masukan kepada majelis hakim tentang apa yang disebut dengan adil. Rasa keadilan publik itu muncul dalam surat-surat resmi gitu, yang sudah banyak ini yang mau menyampaikan. Nah, mudah-mudahan Mas, sekali lagi tidak ada harapan kita kecuali ke majelis hakim. Mudah-mudahan dengan ilmu hukum yang mumpuni yang mereka miliki, yang kemudian dengan nurani yang terang dan mungkin juga kekuatan spiritual, pada saatnya majelis hakim memutuskan yang terbaik bagi Baradae, adil buat keluarga dan korban dan keluarga, adil buat publik, dan itu juga bisa menjadi pembangunan masa depan peradaban hukum pidana kita. Sebetulnya itu di akhir nanti akan tergambar pada keputusannya, keputusannya berapa tahun begitu. Tapi harapan kita itu di bawah. Tetapi satu permintaan kita kepada hakim sebetulnya agar status justice collaboratornya Baradae itu dimuat dalam amar putusan Mas. Supaya apa? Supaya menjadi jurisprudensi. Kalau ini jadi jurisprudensi Mas, nanti tidak ada lagi perdebatan. Bagi jaksa tidak ada lagi dilematis buat jaksa. Wah, ini kita bisa nggak memasukkan sebagai GC, menuntut sebagai GC apa tidak? Kan sudah ada jurisprudensi. Itu sebetulnya harapan terakhir kita bagi majelis hakim. Kalau itu tidak terwujud, kira-kira dampaknya apa sih bagi Indonesia, bagi penegakan hukum Indonesia? Masa depan peradaban baru, peradaban modern hukum kita akan terganggu karena ada norma justice collaborator. Itu sebetulnya sedang berkembang di dunia internasional. Kalau ini kita tidak berhasil, maka bukan hanya Baradae yang dirugikan secara keadilan,
tapi masa depan hukum kita yang dipertaruhkan. Dipertaruhkan karena bukan tidak mungkin kejahatan gelap gulita seperti ini gitu akan muncul esok dan seterusnya kalau orang kemudian nggak mau jadi GC karena takut dan tidak dihargai. Maka kemudian kita akan berada pada situasi gelap gulita itu. Gelap gulita. Dunia hukum kita akan gelap gulita. Oke, kalau saya agak menyimpang sedikit pada Putri. Putri kan sempat juga meminta kepada LPSK sebagai justice kolaborator. Kenapa ditolak? Tanggal 13 Juli yang lalu, ada yang datang 2 ke LPSK. Satu berada datang 13 Juli. Lalu kemudian Putri melalui kuasa hukumnya bawa 2 LP dari Jakarta Selatan, Polres Jakarta Selatan. Satu LP tentang pembunuhan, 388 berarti, dan satu LP lagi soal kekerasan seksual, walaupun publik menyebut dengan pelecehan dan seterusnya, tapi istilah hukumnya keras seksual. Untuk Putri, kita sudah surati 3 kali, Mas, untuk dimintain keterangan, karena kita harus meminta keterangan. Gitu. Pertama tidak datang, kedua datang tapi kuasa hukumnya, dan membawa hasil asesmen psikologis bersama psikolognya. Waktu itu kira-kira ini kalau mau disederhanakan, mereka ingin bahwa LPSK menerima sajalah ini, karena sudah di asesmen. Tapi kemudian waktu itu LPSK mengatakan, kami ini lembaga negara yang mandiri, maka kami akan melakukan asesmen sendiri. Asesmen sendiri, psikologinya Putri. Karena kalau orang datang ngaku sakit kepala, Mas, tentu kita ingin tahu kenapa dia sakit kepala. Sakit kepala karena pemberitaan, waktu itu pemberitaan media, atau karena dimarahi suami misalnya. Kan kita ingin tahu. Tapi kemudian kita surati lagi, karena itu kita surati yang ketiga. Kita yang ketiga itu karena tidak datang pertama, yang kedua, yang ketiga, Anda mau ditemui di mana? Maka dia mengatakan ditemui satu tempat di kediamannya. Maka kemudian kita datang, Mas, LPSK, untuk melakukan asesmen. Kita bawa satu psikolog, satu psikiater, dan staf ke sana. Tapi tidak dapat informasi yang memadai. Karena tidak dapat informasi yang memadai, maka LPSK pada tanggal 15 Agustus, jadi 1 bulan proses ini, LPSK kemudian menolak permohonan ini karena tidak memenuhi persyaratan. Termasuk itu kita tolak permohonannya. Yang mana? Permohonan dia untuk dilindungi sebagai saksi pembunuhan 13 Juli itu. Waktu itu kita sampaikan kepada Anda sebetulnya kita meyakini pelaku, dan dia ngaku pelaku memang, pelaku menembakkan. Tapi kan kalau pelaku kan nggak bisa dilindungi oleh LPSK, kecuali kalau Anda jadi pelaku yang mau kerjasama. Justice collaborator tanggal 13 Juli 2022 nggak diambil. Baru kemudian muncul pengakuan itu tanggal 8 Agustus. Setelah itu kemudian kita datangi, dan tanggal 8 Agustus sampai tanggal 15 kita lakukan perlindungan darurat. Tanggal 15 kita resmikan melalui sidang Mahkamah Pimpinan. Jadi kalau kembali lagi pada kasus ini, harapan dari LPSK agar majelis hakim itu mendengar denyut rasa keadilan publik, denyut kejujuran, agar kemudian orang-orang itu juga tetap berminat untuk menjadi justice kolaborator untuk membongkar kejahatan-kejahatan agar menjadi lebih terang. Siap. Oke, thank you Bang Manegar Nasution. Demikian obrolan saya dengan Wakil Kepala Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban Manegar Nasution soal bagaimana kegelisahan, bagaimana kegundahan dari LPSK setelah Jaksa Penuntut Umum tetap menuntut Barada Richard Eliezer dengan tuntutan penjara 12 tahun. Padahal ada peluang sebetulnya untuk merevisi, tapi tidak dilakukan, sehingga kemudian terserah kepada majelis hakim. Harapannya adalah majelis hakim lebih mau mendengar dan menyelami rasa keadilan publik. Jumpa lagi di Back to BDM edisi berikutnya. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Oh, kalau saya bilang sih iya dong.
Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam.